Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit X Baru kembali hadir lagi ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Baru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Baru. Di konten Ramal X Baru kali ini saya akan melanjutkan untuk memprediksikan asmara dari, ya, ini adalah public figure, ya, sepasang public figure yang saat ini sedang banyak sekali diperbincangkan, ya, khususnya di beberapa episode saya yang kemarin sudah sempat saya bahas, ya, ada satu, ada dua, dan hari ini ada yang ketiga. Tapi hari ini agak berbeda karena akan ada orang ketiga yang akan kita bahas di sini. Orang ketiganya itu siapa, ya? Kenapa kok bisa disebut orang ketiga? Nanti akan saya jelaskan, oke? Tapi sebelum kita masuk di Ramal X Baru kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit X Baru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja Ramal X Baru pada kesempatan hari ini. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang Wilfer, ya, Wilona dan juga Verrel Bramasta, masih dalam seputar pesta ulang tahun dari Verrel Bramasta. Kemarin sudah sempat kita bahas tentang Natasha Wilona yang datang, ya, kemudian juga memberikan surprise, dan disitu juga terlihat bahwa Natasha Wilona paling disorot, ya. Disorotnya kenapa? Karena disitu banyak sekali teman-teman, khususnya para fans Wilfer itu berharap supaya mereka berdua itu lebih dekat lagi dan bisa seperti dulu. Tapi ada satu orang ini, ya, orang yang bisa dibilang ini adalah kemarin sempat digosipkan juga dijodoh-jodohkan dengan Verrel Bramasta. Konon katanya ibunda dari Verrel Bramasta juga menjodohkan supaya Verrel itu jadian ataupun bisa dibilang seperti ta'aruf, ya, dengan sosok yang satu ini, ya. Jadi tidak lain dan tidak bukan adalah Sarah Samantha. Tadi saya mengatakan orang ketiga, ya. Orang ketiga bukan berarti ini orang yang akan merecoki ataupun juga merebut Verrel Bramasta dari Natasha Wilona. Itu tidak, ya, tidak seperti itu. Maksudnya adalah, kan kemarin kita sudah membahas Verrel dan juga Wilona. Nah, hari ini akan saya tambahkan jadi 3 orang yang kita bahas, ya. Jadi orang yang ketiga ini adalah Sarah Samantha, ya. Jadi bukan berarti ini adalah cinta segitiga, itu enggak, ya. Kita akan lebih kepada melihat kira-kira bagaimana perasaan Sarah Samantha melihat kedekatan dan juga momen kebersamaan dari Natasha Wilona dan juga Verrel Bramasta di pesta ulang tahunnya Verrel. Karena seperti yang sempat saya bilang tadi, Sarah Samantha juga sempat digosipkan dekat dengan Verrel Bramasta. Jadi kira-kira seperti apa sih perasaan dari seorang Sarah Samantha, ya? Apakah biasa saja ataukah ada rasa cemburu ataukah seperti apa? Nanti kita akan coba untuk memprediksikan dengan menggunakan media kartu tarot. Dan seperti biasa akan saya acak terlebih dahulu. Dan sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya ataupun diprediksikan oleh saya, boleh banget langsung komentar saja, ya, di kolom komen. Tulis saja di situ namanya siapa dan apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, boleh banget langsung DM Instagram saya di @aditx_xbaru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita akan mengambil kartu yang pertama. Seperti apa kira-kira perasaan dari Sarah Samantha melihat kedekatan dari Verrel dan juga Natasha Wilona? Ya, di sini keluar kartu yang bergambar seorang pria yang berada ini posisinya di atas benteng, ya. Dia sambil memegang sebuah tongkat dan juga sebuah bola dunia. Ya, di sini saya melihat bahwa sebenarnya Verrel sendiri tidak terlalu ambil pusing tentang bagaimana hubungan dia dengan Wilona ataupun hubungan dia dengan Sarah Samantha. Verrel ini terlihat agak cuek apabila digosipkan ataupun juga dijodoh-jodohkan ini. Jodohkan, apalagi kemarin yang sempat mengemuka adalah dijodohkan dengan Sarah Samantha. Sempat ada cerita bahwa
sudah dikenalkan ya, sudah dijodohkan dengan orang tua, ataupun juga sudah masa ta'aruf, itu sempat beredar kabar seperti itu. Tapi Farel sendiri terlihat tidak terlalu ambil pusing ya, terlihat cuek-cuek aja, terlihat tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita lihat dari seorang Sarah Samantha ya, itu tadi kan dari Verrell Bramasta. Kalau dari Sarah Samantha sendiri sebenarnya terlihat dia itu agak mengharap supaya Verrell Bramasta ini juga tidak terlalu cuek dengan dia ya. Sebenarnya tidak terlalu cuek di sini bukan berarti kemudian selalu dekat dengan Sarah Samantha, itu tidak, tapi setidaknya mungkin bisa lebih membaur lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Apalagi di pesta ulang tahun itu banyak sekali teman-temannya, dan di situ yang paling disorot adalah kedekatan Verrell dengan Natasha Wilona ya. Jadi di sini saya melihat bahwa ya ada sedikit kecemburuan dalam hati seorang Sarah Samantha ya. Ya kalau misalkan cemburu ya itu manusiawi, karena meskipun orang itu biasa-biasa saja menanggapi hubungan dia dengan seseorang yang mungkin digosipkan dengan dia ya, tapi dia biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan melihat dengan mata kepala sendiri ya, orang yang sempat digosipkan dekat dengan dia kemudian dekat dengan orang lain, itu pastinya akan ada perasaan seperti bagaimana gitu ya, ada sesuatu yang berkecamuk dalam hatinya ya. Ini adalah salah satu yang dirasakan oleh Sarah Samantha. Oke, next kita akan mengambil kartu yang kedua ya. Kartu yang kedua ya, di sini ada Wheel of Fortune ya. Terlihat ada sebuah roda ya, di sini bisa dibilang seperti roda kehidupan. Dan di sini banyak sekali ada lambang ya, cukup banyak lambang di sini. Dan di sini saya melihat bahwa sebenarnya perasaan dari Sarah Samantha terlihat agak campur aduk gitu ya, antara senang, antara bahagia, antara merasakan hal yang lainnya gitu ya, dengan melihat seorang Verrell ya. Karena di momen ulang tahun ataupun juga di momen bahagianya dikelilingi oleh teman-teman terdekat, kemudian juga sahabat-sahabat terbaik dan orang-orang yang bisa dibilang memiliki hubungan khusus dengan Verrell Bramasta, baik dari pertemanan, kemudian juga bisnis ataupun teman-teman sesama public figure ya, dan juga keluarga, itu membaur jadi satu. Jadi di sini untuk Sarah Samantha sendiri sebenarnya agak nano-nano itu ya, apalagi melihat kedekatan dari seorang Verrell Bramasta dan juga Natasha Wilona. Tapi di sini bukan berarti sangat terbakar cemburu kemudian bagaimana, itu enggak, tidak se ekstrim itu. Saya melihat ini masih dalam batas kewajaran ya, karena ada momen juga dimana Verrell Bramasta sendiri juga ada kesempatan untuk dekat dengan Sarah Samantha, menyapa ya, karena yang namanya seseorang ya yang punya acara itu pasti akan menyapa orang-orang yang datang di acaranya, termasuk Sarah Samantha pasti akan mendapatkan kesempatan ya untuk berbaur, kemudian juga dekat dengan Verrell ya. Dekat di sini dalam arti bertemu ya, bukan dekat secara intim, itu enggak, tapi di sini dekat secara fisik ya, bertemu, saling sapa satu sama lain, kemudian berfoto bersama ya. Tapi di sini ada sedikit perbedaan, karena Sarah Samantha sendiri tidak terlalu diekspos ya, tidak terlalu diekspos di sini bukan berarti dia itu tidak terlalu diperhatikan oleh para awak media ataupun para netizen. Tetap ada yang memperhatikan, tapi auranya itu kalah besar saat Wilona bersanding dengan Verrell ya. Jadi seperti ada dua kubu antara Wilona dan Verrell, dan juga Verrell dan juga Sarah Samantha ya. Dua kubu ini terlihat cukup berbeda karena aura ataupun juga dukungan dari Wilfer ya itu lebih besar daripada dukungan dengan seorang Sarah Samantha. Bukan berarti Sarah Samantha ini adalah orang yang tidak baik, itu tidak seperti itu. Saya melihat Sarah Samantha ini memiliki aura yang positif juga, kemudian juga sifat dewasanya itu terlihat ya, terlihat dewasa dan bisa mengayomi. Saya lihat seperti itu. Tapi saya lihat juga ada sedikit kecemburuan yang muncul dari hati seorang
Sarah Samantha. Tapi tetap ada sesuatu yang saya tekankan di sini. Cemburu di sini bukan berarti benar-benar cemburu membabi buta, itu tidak, tapi hanya sebatas rasa yang pernah dekat ya. Pernah digosipkan bersama, pernah digosipkan bahwa mereka sudah ta'aruf dan lain sebagainya, tapi kok sekarang lebih condong kembali lagi dengan Winona. Jadi ada perasaan seperti apa gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang manusiawi menurut saya, dan itu bukan sesuatu yang salah. Dan di sini saya lihat Sarah Samantha benar-benar memberikan respon yang positif juga ya, karena dia tidak kemudian mengekspresikan itu semua. Jadi dia masih tetap bisa memposisikan dirinya sendiri. Dan saya rasa untuk Verrell Bramasta sendiri juga bisa melihat batasan-batasan itu ya. Dekat dengan siapa, dia juga memiliki batasan. Dekat dengan Winona sendiri juga dia pasti akan memiliki sebuah batasan tersendiri. Tapi seperti yang saya bilang tadi, seperti ada dua kubu ya, antara Verrell dengan Winona, Verrell dengan Sarah Samantha. Dan Verrell dengan Winona itu terlihat lebih besar powernya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang membedakan dan cukup terlihat, apalagi dari para fans Verrell Bramasta dan juga Natasha Winona. Oke, selanjutnya akan kita ambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Dia kartu yang terakhir. Ya, di sini ada Page of Cups ya. Terlihat ada seorang pria yang sedang berada di pinggir perairan ini ya, sambil memegang cup yang di dalamnya ini ada seekor ikan ya. Jadi di sini saya melihat untuk Verrell Bramasta sendiri tidak terlalu ambil pusing ya. Tadi saya sempat mengatakan bahwa kedekatan dia ataupun juga sempat digosipkan sudah ta'aruf dengan Sarah Samantha, itu dia tidak akan mengambil pusing. Dan di sini saya juga melihat Verrell Bramasta sendiri masih tetap menjalin hubungan yang baik dengan Sarah Samantha. Menjalin hubungan yang baik di sini dalam arti adalah orang tua dari mereka berdua itu juga konon katanya adalah sahabat baik ya, teman baik juga. Jadi kalau misalkan orang tua sudah dekat, sudah saling mengenal satu sama lain ya, itu pastinya kebanyakan anak-anaknya itu juga kalau bisa ya pasti akan menjalin hubungan dengan baik juga. Jadi itu yang Verrell Bramasta ingin lakukan ya. Dia masih tetap ingin menjalin silaturahmi dengan baik dan juga masih memiliki batasan-batasan dekat dengan siapa ya. Kalau misalkan saat ini dia mengatakan masih sendiri, masih jomblo, masih belum ada ya calon seperti apa, itu dia masih akan memiliki batasan-batasan untuk dekat dengan siapapun itu ya, baik dari Winona ataupun juga dari Sarah Samantha. Tapi kalau misalkan kita ambil kesimpulan ya dari ketiga kartu ini ya, dan apabila kita tadi sempat mengatakan bahwa Verrell Bramasta memiliki batasan-batasan tersendiri untuk orang-orang yang dekat dengan dia, baik sahabat ataupun rekan kerja ya. Tapi di sini kita kerucutkan saja menjadi Winona dan juga Sarah Samantha ya. Jadi Will Ferrell dengan Verrell Bramasta dan Sarah Samantha itu memiliki aura ataupun kekuatan yang berbeda, dua kelompok yang berbeda ya. Jadi di sini saya melihat untuk Will Ferrell sendiri terlihat lebih di atas ya, terlihat lebih di atas. Jadi seorang Sarah Samantha sendiri ya, Sarah Samantha ini saya yakin ya, dia ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang melihat bahwa ya mungkin dia tetap ada sesuatu yang membahagiakan karena melihat seorang Verrell Bramasta juga bahagia ya, tapi dia ada sesuatu yang agak gimana gitu ya, melihat kedekatan dari seorang Verrell dan juga Winona yang sempat disorot ya, disorot lebih di acara pesta ulang tahun dari Verrell. Terlihat bahwa mereka berdua lebih mesra, terlihat bahwa mereka berdua itu digadang-gadang supaya bisa kembali bersama lagi ya. Jadi kalau misalkan ada rasa cemburu, itu adalah sesuatu yang normal, itu adalah sesuatu yang manusiawi kalau menurut saya. Dan di sini saya melihat seorang Sarah Samantha bisa memposisikan dirinya untuk membatasi bahwa dia itu ya hanya sebatas rekan ya, hanya sebatas teman gitu ya. Dan Verrell Bramasta sendiri saya rasa juga tidak akan membeda-bedakan orang-orang yang datang di pesta ulang tahunnya itu. Dia menganggap bahwa siapapun yang datang ke situ pastinya memiliki hubungan yang baik dengan Verrell Bramasta. Tapi dua orang ini ya, dua nama ini, Winona dan juga Sarah Samantha ini berbeda di mata para netizen karena mereka berdua sempat digosipkan dekat dengan Verrell, apalagi seorang Winona sudah sempat pacaran. Kalau misalkan Sarah Samantha ya pernah ada gosip yang mengatakan bahwa
Feral bisa diharapkan ta'aruf dengan Sarah Samantha ya. Jadi kalau misalkan Sarah Samantha merasa ada sedikit kecemburuan ya melihat Feral dan juga Winona, itu ada sesuatu yang menurut saya manusiawi ya, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi ya kita maklumi saja. Tapi apapun itu ya, dari tiga orang ini adalah orang-orang yang bisa dibilang public figure yang luar biasa, yang berbakat ya di usia yang masih sangat muda, tapi sudah memiliki reputasi yang cukup bagus di Indonesia ya. Jadi tetap kita ambil sesuatu yang positif dari mereka bertiga. Bolehlah kita mendukung antara Will Fair ataupun juga Sarah Samantha dengan Feral, oke? Boleh didukung, boleh didoakan, boleh banget, itu mah boleh banget. Kita memang wajib mendoakan, apalagi yang kita doakan ini adalah seseorang yang menginspirasi kita. Jadi ada baiknya kita mendoakan orang-orang yang menginspirasi kita tersebut ya. Jadi silakan ambil sisi positif dari tontonan ini, buang yang negatif dari tontonan ini ya. Karena ingat, ini hanya sebatas prediksi ya, bukan maksud untuk mendahului kehendak Tuhan, itu tidak ya. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.